Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Bo, dan saya seorang petugas keamanan. Udah 7 tahun lebih, saya menjalani profesi ini, dan sebagian besar waktu saya dihabiskan dalam keheningan dan kegelapan shift malam. Buat saya, ronda sendirian di area pabrik yang luas itu udah jadi makanan sehari-hari. Tapi ada satu tempat yang gak akan pernah saya lupakan. Sebuah pabrik alat berat tua di Jakarta Timur yang benar-benar menguji batas kewarasan dan nyali saya. Pabrik ini sudah lama berdiri, mesin-mesinnya besar dan tua. Gudangnya membentang luas. Setiap malam, tugas saya standar: memastikan semua sudut aman, mematikan lampu, dan mengunci gerbang. Semua berjalan normal, sampai suatu malam, saya bertemu dengan dia. Sosok yang kami juluki si Setan Merah. Kejadiannya di gudang utama. Gudang itu luas sekali, tempat alat-alat berat raksasa disimpan. Waktu itu, sekitar pukul 2 dini hari, saya lagi jalan menyusuri lorong paling ujung, mematikan lampu satu persatu. Tiba-tiba, saya dengar suara. Bukan suara mesin, bukan juga suara tikus. Ini suara besi berat yang diseret di lantai beton. Seret, kraak, kraak. Jantung saya langsung berdebar kencang. Saya menahan napas. Senter di tangan saya arahkan perlahan ke sumber suara. Dan di ujung lorong itu, di bawah bayangan mesin derek yang menjulang, saya melihatnya. Sosok itu berdiri tegak. Tingginya mungkin sekitar 3 meter. Besar, berotot, dan seluruh tubuhnya berwarna merah pekat, seperti daging yang baru dikuliti. Dia nggak punya kepala. Di lehernya yang terputus melilit rantai panjang yang tadi saya dengar suaranya. Dia bergerak lambat, menyeret rantai itu, dan seolah menatap saya. Meskipun dia tidak punya mata, saya nggak bisa lari. Kaki saya kaku, terpaku di tempat. Sosok itu hanya berdiri di sana, memperhatikan saya dalam keheningan yang mematikan. Yang bisa saya lakukan cuma membaca ayat-ayat suci yang saya hafal. Entah berapa lama, akhirnya sosok itu perlahan-lahan menghilang. Ditelan kegelapan gudang, saya langsung lari sekencang-kencangnya. Besoknya, saya coba meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi. Tapi rasa penasaran membuat saya bertanya ke senior. Dan ternyata, bukan cuma saya yang pernah melihatnya. Bahkan pimpinan kantor pun pernah lihat. Begitu juga beberapa karyawan yang lembur. Sosok merah tanpa kepala itu ternyata sudah jadi bagian dari cerita pabrik ini. Seiring berjalannya waktu, terornya semakin intens. Ada satu area yang kami sebut pintu merah. Pintu ini selalu terkunci dan terlarang untuk dimasuki siapapun. Suatu malam, saat saya patroli di dekat sana, saya mendengar suara memanggil nama saya. "Bowo, nak, pulanglah." Suaranya lirih, seperti suara orang tua. Saya menoleh, dan di balik kaca buram pintu itu berdiri seorang nenek tua. Rambutnya putih semua, wajahnya pucat, dan dia mengenakan kebaya merah menyala. Dia terus mendesak saya untuk pulang. Tentu saja, saya tidak menggubris. Tugas saya adalah menjaga tempat ini. Tapi, teror terburuk dimulai setelah ada kejadian tragis di depan pabrik. Di tepi kali tepat di seberang gerbang utama, ditemukan mayat bayi. Itu adalah tragedi yang mengerikan. Setelah penemuan itu, suasana pabrik berubah total. Di kamar mandi belakang, terutama saat jam-jam sepi menjelang subuh, kami mulai mendengar tangisan. Tangisan bayi yang sangat menyayat hati. Rasanya si Rolola bayi itu berada tepat di bawah kaki kami. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kadang histeris, kadang hanya rengekan pelan yang menusuk sampai ke tulang. Teror ini bahkan sampai memakan korban nyata. Rekan kerja saya, seorang pria yang dikenal paling berani, panik luar biasa saat mendengar tangisan bayi itu ketika dia sedang sendirian di dalam kantor. Saking takutnya, dia lari tanpa melihat, menabrak pintu kaca tebal sampai hancur. Dia terluka parah. Tidak lama setelah itu, seorang senior kami yang bertugas di lantai 2 mendengar suara tawa anak kecil di lorong yang padahal kosong melempung. Dia hilang kendali, nekat melompat dari jendela lantai 2. Untungnya selamat. Tapi
cedera serius. Ketakutan di pabrik ini benar-benar nyata dan bisa membunuh. Selain sosok merah dan tangisan bayi, saya juga pernah dihantui sosok yang familiar. Suatu malam, saat saya patroli di ruang kantor pimpinan, saya melihat atasan saya duduk di kursi kerjanya. Saya pikir beliau sedang lembur. Saya dekati perlahan sambil menyapa. Tapi begitu saya sorotkan senter ke wajahnya, saya sadar itu bukan manusia. Wajahnya hitam legam, seluruh tubuhnya kaku, dan dia hanya duduk diam menatap saya dengan tatapan kosong. Itu bukan pimpinan saya. Itu adalah peniru yang mencoba menakut-nakuti. Karena penasaran dan seringnya teror, saya memberanikan diri mencari tahu sejarah pabrik ini. Ternyata, puluhan tahun yang lalu, di area gudang tempat saya bertemu si setan merah, pernah terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Seorang mekanik jatuh dari ketinggian saat memperbaiki atap. Dia meninggal di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rupanya, trauma dan tragedi masa lalu itu berakar kuat di tempat ini, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Pasti banyak yang bertanya, kenapa saya masih betah kerja di pabrik horor ini? Kenapa nggak cari tempat lain aja? Jawabannya sederhana. Walaupun saya sering sekali menghadapi sosak-sosak mengerikan di shift malam, saya sadar bahwa ada hal yang jauh lebih menakutkan bagi saya, yaitu kesulitan ekonomi. Saya punya anak dan istri di rumah yang harus saya nafkahi. Bagi saya, tidak bisa memberi makan keluarga itu jauh lebih horor daripada bertemu setan merah di gudang. Itulah yang membuat nyali saya tetap bertahan sampai sekarang. Untuk teman-teman seprofesi saya, para penjaga keamanan yang bertugas di malam hari, pesan saya cuma satu: jangan pernah lalai. Meskipun area itu gelap, sepi, atau bahkan punya cerita menyeramkan, kita harus tetap profesional. Cek dan pastikan semua aset yang kita jaga itu aman. Itu adalah tanggung jawab kita. Keamanan adalah segalanya. Dan kita tidak boleh lari hanya karena dihantui. Fokus pada tugas dan biarkan hantu-hantu itu mengurus urusan mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa untuk jaga diri baik-baik dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.